Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Izzatu Sadia dengan NIM 12321200008. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ida Farida MPD yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian. Di sini saya dengan judul proposalnya itu penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw untuk mengembangkan keterampilan menulis teks eksplanasi siswa di sekolah SMP. Latar belakang dari penelitian ini yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia yang sangat rendah dalam keterampilan menulis. Terdapat beberapa data dari penelitian Sari dan Pratiwi tahun 2022 bahwa di beberapa SMP di Jawa Barat mengungkap terdapat 68% dari 200 sampel siswa kelas 8 yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi struktur generik teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, urutan, sebab akibat, dan interpretasi keterampilan literasi tulis siswa. Nah, jadi penelitian ini tuh penting karena keterampilan menulis teks eksplanasi merupakan fondasi literasi yang mendukung pemahaman konsep ilmiah dan komunikatif efektif yang seringkali belum optimal di kalangan siswa SMP di Indonesia. Relevansinya juga terletak pada kebutuhan meningkatkan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kolaborasi dan keterampilan berpikir kritis. Dan upaya penelitian ini juga untuk memberikan solusi inovatif dan kolaboratif dalam mengatasi masalah rendahnya keterampilan menulis. Dan keterampilan menulis teks eksplanasi juga melibatkan kemampuan menjalankan proses kausalitas ataupun fenomena secara sistematis dan logis. Oleh karena itu, model Jigsaw hadir untuk mengatasi masalah rendahnya minat menulis dengan menghadirkan materi pembelajaran melalui fenomena faktual dan relevan dalam kehidupan siswa. Model Jigsaw juga sebuah pendekatan pembelajaran kooperatif di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, masing-masing bertanggung jawab atas bagian materi tertentu, kemudian saling mengajarkan satu sama lain untuk menyusun pemahaman secara keseluruhan. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw untuk mengembangkan keterampilan menulis teks eksplanasi siswa kelas 8 SMP. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw dalam pengembangan keterampilan menulis teks eksplanasi siswa kelas 8 SMP. Dari rangkaian kerangka berpikir tersebut diawali dengan identifikasi masalah utama, yaitu rendahnya keterampilan menulis teks eksplanasi pada peserta didik. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merujuk pada landasan teori dan studi-studi pendukung yang relevan untuk mencari solusi. Yang kemudian solusi diajukan adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai variabel bebas yang dapat meningkatkan kemampuan menulis. Perlakuan ini dilaksanakan dengan mengikuti sintaks atau langkah-langkah pembelajaran Jigsaw secara sistematis. Setelah intervensi diberikan, pengukuran dilakukan melalui post-test menulis sebagai variabel terikat, yaitu variabel Y, untuk menilai hasil pembelajaran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif guna mendeskripsikan capaian skor post-test. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan mengenai tingkat pencapaian keterampilan menulis teks eksplanasi setelah diberikan perlakuan, sehingga dapat diketahui apakah penerapan model pembelajaran ini tuh dapat memperbaiki permasalahan di awal, yaitu rendahnya keterampilan menulis pada siswa kelas 8. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada penelitian oleh Pratiwi dan Kuswanti pada tahun 2024 dengan judul penerapan model Jigsaw untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 6 sekolah dasar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SDN Salatiga 6. Penelitian ini juga mengaplikasikan model Jigsaw untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi yang sebuah genre sastra yang menuntut kreativitas dan diksi. Jenis penelitiannya adalah jenis penelitian tindakan kelas 2 siklus dengan subjek 29 siswa kelas 6 SD Salatiga. Kemudian ada penelitian oleh Al-Fajr et al. Tahun 2016 dengan judul penerapan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam menemukan kalimat utama pada tiap paragraf yang dilakukan di SDN Pasanggerahan 1 Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Penelitian ini berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa pada materi kebahasaan, yakni pada konsep penemukan kalimat utama dan penjelas dalam sebuah paragraf. Penelitian tersebut juga menggunakan metode tindakan kelas dengan 3 siklus yang melibatkan subjek sebanyak 28 siswa kelas 6. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Juliana et al. Pada tahun 2025 dengan judul pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap penugasan materi eksplanasi siswa kelas 11 SMA. Nah, penelitian tersebut dilaksanakan di SMAN 1 Koto. Penelitian tersebut juga meneliti pemahaman struktur, unsur kebahasaan, dan isi dari teks eksplanasi.
Kemudian penelitiannya menggunakan metode eksperimen kuasi, yaitu non-equivalent control group design dengan subjek 68 siswa kelas 11 SMA yang dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun temuannya yaitu kelas eksperimen mengalami peningkatan rata-rata yang jauh lebih signifikan dari 66,18 menjadi 86,32 dibanding dengan kelas kontrol. Namun penelitian ini tuh berfokus pada penugasan materi, yaitu aspek kognitif yang dilakukan di jenjang SMA kelas 11, sehingga bisa menjadi celah penelitian lanjutan yang berfokus pada penerapan model jigsaw materi teks eksplanasi pada tingkat SMP kelas 8. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan penerapan model jigsaw untuk mengatasi keterampilan menulis teks eksplanasi siswa di tingkat SMP melalui pendekatan kuantitatif eksperimen yang dapat memberikan bukti empiris. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Metode eksperimen adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana siswa diminta untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran sendiri, mencoba dan menarik kesimpulan tentang proses yang mereka alami. Nah, dalam penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimen one-shot case study, di mana desain ini merupakan desain sebelum eksperimen karena masih ada variabel luar yang mempengaruhi pembentukan variabel dependen. Karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel yang tidak dipilih secara acak, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam desain ini tidak ada pengukuran sebelumnya atau kelompok kontrol. Sebaliknya, peneliti memberikan perlakuan kepada kelompok tertentu dan kemudian mengukur dampak perlakuan tersebut melalui post-test. Kemudian, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMPIT Darul Rahmat Parakan, Kecamatan Lewi Mending, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pemilihan subjek penelitian di kelas 8 SMPIT Darul Rahmat ini tuh menggunakan metode eksperimen pendekatan kuantitatif dengan desain one-shot case study didasarkan pada pertimbangan kesesuaian antara karakteristik subjek, konteks sekolah, dan tujuan metodologis penelitian. Siswa kelas 8 ini tuh berada pada tahap perkembangan kognitif formal operasional awal, di mana mereka itu mampu berpikir lebih logis dan abstrak, sehingga respon mereka terhadap perlakuan atau intervensi dalam eksperimen dapat diukur dengan lebih reliable. Adapun prosedur penelitiannya, yaitu penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Yang pertama itu tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan itu ada beberapa tahap lagi. Yang pertama itu identifikasi masalah dan observasi awal ke sekolah. Terus juga menganalisis kesulitan siswa dalam menulis teks eksplanasi dan mengkaji teori tentang model pembelajaran jigsaw serta penilaian keterampilan menulis. Yang kedua yaitu perancangan perangkat penelitian. Dalam perancangan perangkat penelitian itu, yang pertama ada menyusun modul pembelajaran dalam beberapa pertemuan yang mengintegrasikan sintaks model pembelajaran jigsaw, terus juga mengembangkan bahan ajar dan lembar kerja khusus teks eksplanasi yang sesuai untuk pembelajaran kooperatif. Selanjutnya itu membuat instrumen post-test, yaitu ada rubrik penilaian yang valid dan reliable untuk mengukur keterampilan menulis teks eksplanasi mulai dari aspek isinya, struktur, dan kebahasaannya. Dan yang terakhir itu ada menyusun lembar observasi. Selanjutnya yaitu ada validasi instrumen. Nah, dalam validasi instrumen ini tuh melakukan uji validitas isi instrumen atau rubrik dari post-test kepada ahli atau dosen, dan uji reliabilitas. Terus yang keempat ada penetapan sampel, menentukan satu kelas 8 sebagai sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling atau cluster sampling. Yang kelima ada persiapan administrasi dan logistik, yaitu mengurus perizinan dan koordinasi dengan guru di sekolah, serta mempersiapkan alat bahan yang diperlukan ketika penelitian berlangsung. Selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Nah, di sini tuh pemberian perlakuan melaksanakan pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan model jigsaw sesuai modul pembelajaran yang telah disusun. Nah, dalam setiap pertemuan itu mengikuti sintaks jigsaw. Yang pertama fase 1 yaitu pembentukan kelompok asal, yang kedua fase 2 yaitu pembagian topik dan pembentukan kelompok ahli untuk mendalami bagian materi tertentu. Terus fase 3 itu diskusi kelompok ahli. Fase 4 yaitu kembali ke kelompok asal untuk saling mengajar. Dan yang terakhir itu fase kelima menyusun draft teks eksplanasi secara individu ataupun kelompok, dan fase 6 yaitu presentasi dan refleksi. Nah, kemudian observasi proses. Nah, peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan pembelajaran dan mencatat menggunakan lembar observasi untuk mendukung data kuantitatif. Selanjutnya itu pelaksanaan post-test. Pada akhir serangkaian perlakuan, siswa diberikan tugas menulis teks eksplanasi secara lengkap dan mandiri. Kemudian, hasil tulisan ini tuh dinilai menggunakan rubrik penilaian yang telah disiapkan untuk mengukur keterampilan menulis akhir dari
setiap siswa tersebut. Selanjutnya itu tahap penyelesaian dan analisis. Yang pertama itu ada pengolahan data. Nah, data kuantitatif dari skor post-test dihitung dan diorganisasikan, dianalisis. Kemudian analisis data secara statistik, deskriptif, kuantitatif, yaitu menghitung rata-rata median, modus, dan standar deviasi skor keterampilan menulis. Selanjutnya itu menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi dan grafik, membandingkan nilai rata-rata dengan kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM, yang berlaku untuk menginterpretasi tingkat keberhasilan dalam keterampilan menulis. Terus yang ketiga yaitu ada interpretasi hasil, itu menafsirkan temuan dari analisis data dan mengaitkannya dengan catatan observasi serta teori. Yang keempat yaitu penarikan kesimpulan dan saran nih, menyimpulkan sejauh mana model Jigsaw dapat mengembangkan keterampilan menulis teks eksplanasi berdasarkan data post-test serta memberikan rekomendasi untuk penelitian atau praktik pembelajaran selanjutnya. Kemudian instrumen penelitian. Nah, di sini ada beberapa instrumen. Yang pertama itu rubrik penilaian keterampilan menulis teks eksplanasi. Nah, rubrik ini merupakan instrumen penelitian analitik yang dirancang dalam bentuk skala penilaian untuk mengukur kemampuan menulis teks eksplanasi secara objektif, serta untuk mengukur tingkat keterampilan menulis teks eksplanasi siswa setelah diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Nah, dalam rubrik ini menilai 3 aspek, yaitu isi atau struktur teks eksplanasi, kekohesian, dan kebahasaan. Kemudian selanjutnya itu lembar observasi proses pembelajaran. Nah, penggunaan lembar observasi ini tuh untuk memastikan bahwa treatment pembelajaran dengan model Jigsaw dilaksanakan sesuai dengan rancangan. Kemudian, data dari observasi berfungsi sebagai data pendukung untuk menguatkan interpretasi terhadap hasil post-test. Jika hasil post-test tinggi, maka data observasi dapat menunjukkan bahwa hal tersebut itu diiringi oleh pelaksanaan pembelajaran yang baik. Nah, instrumen selanjutnya yaitu modul pembelajaran. Modul pembelajaran itu sebagai bahan ajar mandiri yang terstruktur untuk membantu siswa dalam kegiatan belajar sesuai kecepatan mereka sendiri, serta memberikan panduan langkah demi langkah dan memfasilitasi evaluasi siswa itu sendiri, serta juga sebagai bahan evaluasi guru. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain one-shot case study. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data adalah tes tertulis. Data dikumpulkan sekali saja, yaitu setelah perlakuan, kemudian diberikan kepada kelompok eksperimen. Nah, bentuk instrumennya yaitu siswa diminta untuk menghasilkan satu teks eksplanasi utuh berdasarkan tema yang telah ditentukan dan dipelajari selama perlakuan. Pengumpulan data ini tuh dilaksanakan pada akhir siklus intervensi, tepat setelah seluruh rangkaian pembelajaran dengan model Jigsaw pada materi teks eksplanasi telah diberikan. Tidak ada pengumpulan data awal atau pretest karena instrumen soal tugasnya itu digunakan pada saat post-test saja. Hasil kerja subjek penelitian kemudian dianalisis menggunakan instrumen penelitian ataupun rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini dirancang sesuai dengan desain one-shot case study yang mengandalkan data kuantitatif utama dari hasil post-test. Data kuantitatif yaitu skor keterampilan menulis teks eksplanasi siswa dianalisis melalui 2 pendekatan utama. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif, digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, persentase ketercapaian, serta skor maksimum minimum, dan menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi ataupun grafik. Yang kedua yaitu analisis kriterial. Nah, analisis ini tuh diterapkan untuk menginterpretasikan skor rata-rata tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, misalnya dengan kategori sangat baik, baik, cukup, ataupun kurang, sehingga dapat disimpulkan tingkat keberhasilan siswa setelah perlakuan. Nah, untuk judul penelitiannya, itu rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2026. Sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.